Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Anggraini. Saya dari Prodi KPI dengan NIM 202507100006. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sensasi dan memori yang sudah dijelaskan oleh teman saya saat presentasi di pertemuan sebelumnya. Nah, apa sih sensasi itu? Sensasi itu ibaratnya kayak gerbang utama yang buat masuk informasi dari luar melalui panca indera. Panca indera itu ada mata, hidung, lidah, kuping, dan kulit. Nah, panca indera tersebut menangkap rangsangan dari stimulus fisik. Di tahap ini, otak itu belum ngasih makna atau interpretasi apa-apa. Nanti kalau datanya udah diproses dan dikasih makna sama otak, misalnya kayak kamu bakal bisa ngenalin, oh itu suara teman kamu gitu. Nah, itu namanya persepsi. Nah, contoh gampangnya gini, misalnya kalian jalan malam-malam, terus tiba-tiba ada cahaya motor, itu ngenain mata, dan itu kalian merasakan sensasi dari panca indera, yaitu dari mata. Yang kedua, ada dari telinga. Nah, ketika kalian lagi asik-asiknya ngerjain tugas atau kalian lagi asik-asiknya scroll TikTok, tiba-tiba ada suara dari luar gitu. Nah, telinga kamu nangkep gelombang suara itu, dan itu yang dinamakan sensasi. Yang ketiga, ada saat kamu masak, terus tiba-tiba kulit kamu kena panci. Nah, otomatis kan kayak ngerasain panas, itu juga namanya sensasi. Nah, kedua ada memori. Nah, kalau memori itu ibaratnya kayak hard disk atau server. Nah, dia ini tempat buat kita ngerekam, nyimpen, dan manggil gitu lagi informasi yang udah dulu-dulu. Misalnya kayak kita kayak ingat sesuatu tapi aduh apa ya, kita mikir kan. Nah, biar berinci lagi ada 3 tahap utama. Yang pertama ada encoding. Masukin data, proses otak kita nerjemahin informasi biar bisa diproses. Kayak pas teman kalian lagi presentasi di depan kelas, terus kalian tuh ngubah suara mereka jadi file-file yang dimasukin ke otak gitu, kayak jadi PDF di otak. Nah, yang kedua ada storage. Itu tahap dimana info tadi ditaruh di gudang. Di gudang otak ada memori yang cuma mampir bentar banget, ada yang memori itu bisa bertahan lama di situ. Disebut memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Dan ada retrieval yang udah aku jelasin tadi. Nah, di situ ada momen pas kamu lagi butuh info itu dan otak ngebongkar gudangnya buat nyari gitu. Misalnya kalau kamu berhasil nginget, nah berarti proses retrievalnya itu sukses. Nah, misalnya kalau memori jangka pendek itu kalian pesen ojek online, abangnya bilang, "Neng, ini platnya AB segini gitu." Terus kita liatin kan di jalan, oh itu platnya. Nah, kita nyampe motor, di atas motor kita udah lupa platnya itu berapa. Kalau memori jangka panjang, kalian bakal inget makanan apa sih yang kalian sukain atau makanan apa sih yang paling favorit buat kalian makan pas waktu SD. Nah, kalau proses retrieval itu biasanya kalian lagi mau ujian, terus kalian tuh inget-inget, aduh semalam udah baca bab ini tapi apa ya jawabannya, lupa. Nah, kalau kalian inget itu berarti proses retrieval kamu udah sukses. Nah, singkatnya sensasi itu apa yang kita rasain dari luar, dari fisik, sedangkan memori adalah rekam jejak yang bisa kita panggil di saat kita butuh. Nah, selanjutnya ada presentasi kedua dari teman saya, itu self-perception theory. Intinya, kadang kita tuh bingung atau nggak bener-bener tahu apa perasaan yang lagi kita rasain, kayak sikap kita, selera kita sendiri. Nah, buat cari itu semua, kita ngamatin tingkah laku kita sendiri. Persis kayak kita lagi ngamatin kelakuan orang lain. Dari situ, baru deh kita narik kesimpulan tentang diri kita sendiri. Nah, ada contohnya. Misalnya kalian lagi diajakin bikin makalah kelompok ngebahas tentang teori-teori psikologi. Nah, awalnya tuh mikir kayak, aduh ini kayak pelajaran biasa aja. Tapi setelah kalian berkelompok sama teman-teman kalian tuh kalian tuh benar-benar ngasih ide, ngasih semangat, nyari referensi, dan betah berjam-jam ngetik di depan laptop. Nah, terus kita batin nih kayak, oh ternyata tuh
pelajaran itu enak juga ya, kayak apa, ternyata aku tuh suka di bidang ini gitu. Nah, yang kedua ada konsep diri atau self concept. Intinya ini tuh gambaran besarnya. Konsep diri adalah semua jawaban kalian kalau ada yang nanya misalnya, kamu tuh orangnya gimana sih? Terus, ini adalah kumpulan keyakinan pandangan dari label yang kalian tempelin ke diri kalian sendiri, entah itu dari fisik, dari kemampuan, sampai peran kalian di lingkungan sosial. Nah, contohnya kayak gimana sih cara kalian mendeskripsikan diri kalian? Misalnya kayak, aku tuh gini loh orangnya, aku tuh berangkat ngampus terus pulang, aku tuh mahasiswa kupu-kupu, terus tapi aku juga ikut ini kok, aku juga ikut organisasi lain gitu, aku juga organisasi ini itu gitu. Nah, singkatnya kalau konsep diri itu ibarat kayak buku profil tentang diri kalian sendiri. Nah, teori persepsi diri itu salah satu cara gimana sih kalian tuh bisa nulis isi buku profil tersebut, yaitu dengan melihat kelakuan kalian sendiri. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.